Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin sudah mendengar bahwa ada pro kontra dari pernyataan Al-Mukarram Syekhuna Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang menyatakan bahwa atau yang sempat menyatakan bahwa Maulid Tibai adalah karangan dari orang ulama yang beraliran Syiah walaupun Syiah Zaidiyah. Dari pernyataan beliau dalam ngaji beliau ini kemudian muncul pro dan kontra, mengingat Maulid Tibai adalah satu amaliyah yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Nusantara, khususnya yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentu saja tidak beraliran dan anti dengan pemahaman Syiah. Nah, pro kontra ini kemudian muncul ke permukaan di kalangan masyarakat, kemudian muncullah para ulama-ulama yang lain yang kemudian menunjukkan bukti-bukti bahwa Maulid Tibai bukan disusun oleh seorang yang beraliran Syiah. Nah, untuk itu sikap kita bagaimana terhadap Gus Baha? Sikap kita bagaimana terhadap para kiai dan ulama lain yang menyatakan atau yang menyanggah Gus Baha? Ini penting kita sikapi supaya kita tidak su'ul adab dengan para ulama. Untuk itu terus simak video ini, kita tetap di channel Al-Hashimi, kita mengkaji tiada henti dari ayunan sampai nanti mati. Du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Baik, sikap kita terhadap Gus Baha dulu. Ini penting mengingat beliau dalam hal ini yang dipermasalahkan atau yang membuat pernyataan beliau cukup kontroversial di kalangan masyarakat Nahdliyin atau masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim tetaplah seorang ulama yang kredibel, yang punya kemampuan yang luar biasa, yang punya kajian-kajian dengan referensi yang jelas dalam berbagai bidang, baik tafsir, fikih, dan berbagai bidang kajian keislaman yang lain. Ini harus kita pahami bersama bahwa pernyataan beliau ini menimbulkan kontroversi. Maulid Tibai beliau nyatakan sebagai susunan dari seorang Syi'i atau beraliran Syiah. Ini satu hal yang dianggap salah dan wajar saja bahwa dari sekian kajian keilmuan ada satu dua yang mungkin beliau terlewat ya. Jadi ini satu hal yang wajar saja. Jadi tetap beliau kita anggap sebagai ulama panutan, ketawaduan beliau, di samping kita sudah mendengar klarifikasi beliau dalam video beliau bahwa klarifikasi beliau ini juga menjadi suri tauladan bagi kita, contoh bahwa jika memang kata-kata menimbulkan kontroversi, kemudian menimbulkan satu hal yang dipersalahkan, ini tentu saja meminta maaf, kemudian mengklarifikasi adalah satu hal yang sangat baik dan tentu bisa menjadi contoh bagi kita semua. Untuk itu, baik muhibbin Gus Baha, muhibbin para kiai ulama yang meluruskan atau mengkritik pernyataan Gus Baha seperti Gus Qayyum ataupun Kiai Lutfi Basori, ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa mereka tidak ada masalah sebenarnya. Ini ranahnya kajian ilmiah saja. Ini ranahnya adalah kajian ilmiah dan tidak perlu untuk kemudian menjadi pro dan kontra yang berlebihan karena ini masalah furu' saja. Selebihnya pemahamannya tetap semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak ada masalah. Jadi bahwa yang menimbulkan kontroversi ini sudah selesai. Gus Baha tetaplah Gus Baha dengan kaliber beliau yang luar biasa di bidang keilmuan, kajian keislaman yang penuh referensi. Jadi ini yang pertama. Kemudian bahwa dalam perkembangan seorang ulama mungkin terjadi perubahan dialektika. Tanpa bermaksud menyamakan Gus Baha dengan Imam Syafi'i, tapi kita tahu bahwa Imam Syafi'i itu punya dua pendapat, pernah ada perubahan dalam pendapat beliau. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, inilah perkembangan dialektika. Perubahan ini mungkin karena pendapat beliau berpindah tempat. Beliau safar dari sebelumnya di Irak kemudian ke Mesir dan seterusnya. Nah,
Kemudian juga perpindahan dialektika ini, perubahan dialektika dalam kajian keilmuan itu mungkin karena diskusi-diskusi, mungkin karena ada referensi yang lain, mungkin ada berbagai bidang sehingga punya pendapat sebelumnya A, kemudian berubah menjadi B. Ini adalah suatu hal yang wajar. Dalam kasus ini, Gus Bahak misalnya sebelumnya menyatakan atau berpendapat bahwa Maulid Tibai ini disusun oleh orang Syiah. Ini kemudian beliau berubah pendapat karena setelah mendengar, setelah diskusi, kemudian juga ada pendapat-pendapat lain yang kemudian menunjukkan bahwa Maulid Tibai disusun oleh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kemudian beliau terima dan beliau klarifikasi, suatu hal yang wajar, tidak ada masalah. Tapi berdasarkan kajian beliau di awal seperti itu, gitu ya. Jadi hal inilah yang kemudian perlu kita pahami bersama, bahwa perubahan dialektika seorang ulama ini suatu hal yang wajar. Perubahan pemikiran, perubahan pendapat seorang ulama suatu hal yang wajar, tidak ada masalah. Jadi sebelumnya berpaham begini, kemudian berpaham begini, ini kalau sudah kapasitas seorang ulama itu suatu hal yang wajar. Justru ketika orang bersikukuh sudah pendapatnya ini tidak menerima pendapat orang lain sama sekali, ini justru ini belum kapasitas ulama. Karena kalau ulama itu setelah berdialog, berdiskusi, ternyata kalau memang oh begitu ya diterima, nah ini ulama begitu itu. Jadi memang suatu hal yang wajar. Artinya bahwa Gus Bahak tetaplah Gus Bahak, sekali lagi beliau tetap ulama yang luar biasa, panutan kita semua. Ini yang pertama. Kemudian ada sebagian muhibbin Gus Bahak mengkritik muhibbinnya atau mengkritik Kiai Lutfi Basori, kadang-kadang juga nggak sepakat dengan Gus Qoyum dan lain sebagainya di kolom komentar. Ini suatu hal yang menurut pandangan kami juga tidak benar juga. Gus Bahak saja nerima. Lalu bagaimana sikap kita kepada para ulama, para kiai, para habaib yang dalam hal ini mengkritik atau menyatakan ketidaksetujuannya kepada keterangan Gus Bahak tentang Maulid Tibai ini? Maka sikap kita adalah bahwa itulah memang tugas ulama. Ya, tugas ulama itu seperti Gus Qoyum dan Kiai Lutfi Basori seperti itu. Kalau tidak ada ulama yang menyatakan seperti itu namanya nanti dia dianggap bahwa ada ijma' sukuti di kalangan para nahdien, ijma' sukuti di antara para pemaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengamal Maulid Tibai. Jadi supaya, karena ada yang mengkritik begini, seharusnya kritik itu jangan di publik, seharusnya diskusi langsung dengan Gus Bahak dan lain sebagainya. Ini hal yang ada baiknya, tapi tugas ulama tidak hanya seperti itu. Jadi kalau ada ulama A berpendapat begini ini, kalau ulama-ulama yang lain yang sezaman itu diam, maka disebut ijma' sukuti. Jadi ijma' karena diamnya dianggap setuju semua dengan pernyataan dari ulama ini. Nah, maka ulama-ulama yang tidak setuju dengan pendapatnya satu ulama tertentu, maka wajib mengatakan pendapat lain, wajib menyampaikan argumentasinya, supaya tidak dianggap bahwa seluruh ulama sezaman itu adalah menyatakan ijma' sepakat dengan satu ulama ini. Makanya ada khilafiyah, ini satu hal yang wajar. Jadi khilafiyah itu malah justru ditunjukkan, harus ditunjukkan. Cuman masyarakatnya harus dewasa, umatnya harus dewasa, muhibbinnya harus dewasa, bahwa ini khilafiyah urusan furu'. Jika itu memang dianggap khilafiyah, karena faktanya yang saya pahami bahwa Gus Bahak akhirnya mengakui dan setuju bahwa Maulid Tibai ini disusun Sunni. Ini yang saya pahami dari klarifikasinya begitu itu. Tapi para muhibbinnya yang masih pro dan kontra terus, kalau kita lihat di kolom-kolom komentar di video-video yang membahas itu, masih saja terjadi pro dan kontra. Padahal harusnya selesai bahwa jangan sampai kita mengkritik ya Lutfi Basori misalnya atau Gus Qoyum misalnya, itu referensinya nggak jelas, saya tetap ikut Gus Bahak dan seterusnya. Padahal memang itulah tugas ulama. Kalau memang ada khilafiyah, tidak sepakat dengan satu ulama tertentu, tunjukkan, memang diperintah untuk menunjukkan. Kalau enggak dianggap ijma'. Lah padahal enggak ijma'. Padahal tidak sepakat. Kalau tidak sepakat diminta memang menunjukkan tidak sepakat dengan argumentasi yang jelas. Ini pemahaman kita harus seperti itu. Kita hormati seluruhnya. Jangan sampai kita menganggap bahwa
kajian-kajian keilmuan ini mirip klub sepak bola yang kita mendukung ini, mendukung itu, kemudian menutup diri dari pendapatnya dari yang lain, seolah kita supporter saja. Jangan sampai begitu itu. Boleh, harus kita mencintai para ulama. Gus Baha, Gus Goyung, Yai Lutfi Basori, dan para ulama yang lain. Kita dengarkan mereka semua. Nah, kalau mereka terjadi khilafiyah, kita harus dewasa menyikapi itu. Kita harus dewasa menyikapi itu. Sejak zaman dulu ya begitu itu. Ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, dan suatu hal yang wajar. Satu hal yang wajar. Ini kalau dalam urusan furu'. Tapi kalau dalam urusan usul, akidah, kita harus berpegang teguh pada ahlus sunnah wal jamaah. Sudah, titik. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami dalam menyikapi pro dan kontra terkait dengan perbedaan para ulama. Dalam hal ini adalah kasusnya kontroversi dari pernyataan Gus Baha, Maulid Tibai bagian atau satu hal yang disusun oleh seorang yang berpaham Syiah. Wajar bahwa Gus Goyung, Yai Lutfi Basori, dan para ulama yang lain perlu meluruskan hal ini, karena jangan sampai dianggap bahwa ini membuka lebar-lebar paham Syiah di Indonesia. Jangan sampai begitu itu. Jangan sampai juga dianggap bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bagian dari Syiah, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian dari kaum Wahabi yang menyatakan gampang menuduh Syiah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kami kira itu ini suatu hal yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan para ulama kita. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.